Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, di sini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Ali Praman tentang pilkada di 2024 ini, tentang bansos. Nah, ini sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Mari kita dengarkan dan mari kita simak. Selamat malam semuanya. Pilgub Jawa Tengah bisa dibilang adalah pilgub yang paling panas, yang paling banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran kecurangan, karena Bawaslu sudah berulang kali melakukan penggerbekan terhadap aktivitas-aktivitas yang diduga adalah bagian dari pengerahan oknum-oknum di daerah. Karena Bawaslu pernah menggerebek para kepala desa yang sengaja dikumpulkan di sebuah hotel gitu ya, menunggu sebuah arahan, tapi kemudian karena sudah diketahui sama Bawaslu, ini kemudian jadi kocar-kacir, semuanya jadi kabur-kaburan gitu ya. Itu seingat saya sudah 2 kali, dan hari ini atau kemarin dalam video-video yang beredar terjadi penggerbekan terhadap lokasi penyimpanan bansos yang rencananya itu akan disebar-sebarkan sebelum pencoblosan. Jadi ini bisa dibilang sebagai satu posko serangan fajar yang coba mereka lancarkan untuk memenangkan salah satu paslon. Jadi gaya pemenangan ala-ala Pak Jokowi di Pilpres yang lalu gitu ya, dengan mengerahkan kepala-kepala daerah, kepala desa, terus kemudian menyebarkan bansos di mana-mana, itu hari ini nampaknya mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat. Ya setidaknya dari Bawaslu yang mulai tergerak atau mungkin tidak punya pilihan untuk tidak bergerak, karena penyelewengan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini setahu saya ini terlalu banyak gitu, sehingga Bawaslu ketika sudah berkali-kali ditekan, berkali-kali mendapatkan laporan, karena saking banyaknya laporan itu mereka menjadi ya nggak punya pilihan, harus kemudian turun ke lapangan gitu ya. Dan terbukti memang ada pengerahan-pengerahan oknum kepala desa, pengerahan-pengerahan bansos di mana-mana, sehingga ini meresahkan masyarakat. Dan bagi saya apa yang coba dilakukan oleh calon tertentu ini gitu ya, ya katakanlah pasangan Lutfi Yassin ini bagi saya adalah satu cara-cara yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan gitu. Ini kan cuma soal pemilihan aja gitu. Kenapa masyarakat tuh nggak diberikan kelonggaran? Kenapa masyarakat tuh harus ditekan-tekan seperti ini? Kan biarin aja lah gitu. Nggak perlu kemudian diintimidasi kepala desanya yang kalau nggak ikut nanti bisa bermasalah gitu kan. Itu kan gaya-gaya lama gitu, itu gaya pilpres gitu. Jadi hari ini sudah pilkada yang seharusnya itu tidak dilakukan lagi oleh pihak mereka, sehingga cara-cara yang mereka lakukan sampai ngumpul di Jawa Timur gitu ya, pengerahan kepala desa di Jawa Timur katanya itu kan, itu kan udah keterlaluan gitu. Mereka itu sudah kegerebek berkali-kali, sudah ketahuan, ya sudahlah gitu, cari cara yang lain gitu. Bukan memaksakan cara-cara yang sama yang sebelumnya sudah pernah digerebek berkali-kali. Tapi ya nampaknya mereka memang nggak kapok gitu ya, atau mungkin mereka juga nggak tahu caranya main seperti apa. Udah nggak tahu lagi caranya kecuali soal mengerahkan kepala desa atau mengerahkan bansos gitu ya. Jadi ya itulah yang terus mereka lakukan dan terus mereka lancarkan sampai hari H pencoblosan. Jadi ya sekarang meskipun sudah ada larangan untuk pengerahan bansos dan sebagainya gitu ya, tapi ya tetap mereka lakukan sampai kemudian dilakukan penggerebekan. Dan ini penggerebekan kali ini itu dilakukan atau terjadi bersama relawan Andika dan Hendy. Jadi dari video-video yang beredar itu jelas adalah penggerebekan lokasi markas kelompok pemenangan Lutfi dan Yassin gitu. Jadi markas atau posko bansosnya itu digerebek sama Bawaslu dan relawan Andika Hendy. Ya kalau Pak Jokowi bisa mikir gitu ya, harusnya hari ini beliau menyadari gitu, kenapa metode-metode yang
beliau lancarkan di Pilpres lalu seperti pengerahan kepala desa, kemudian pengerahan bansos-bansos di berbagai wilayah itu hari ini kemudian bermasalah gitu. Yang sebelumnya kayak nggak ada masalah gitu ya, yang pengerahan kepala desa ya bisa lancar jaya, nggak ada kemudian penggerbekan seperti ini, yang pengerahan bansos di mana-mana juga nggak mendapatkan penolakan dari masyarakat, nggak ada penggerbekan yang seperti ini. Kan harusnya kalau sekarang terjadi penggerbekan, Pak Jokowi jadi mikir gitu, kenapa jadi begini nih? Kenapa malah Bawaslu menggerebek? Ya mungkin Bawaslu juga mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo gitu ya, untuk supaya netral, supaya tidak main-main soal netralitas di Pilkada 2024, sehingga ya mereka jadi berani untuk bergerak melakukan penggerebekan. Karena penggerebekan pusat posko sembako yang dilakukan oleh Bawaslu dan relawan Andika dan Hendy ini, dari beberapa video yang beredar itu ternyata berada di Solo. Jadi bayangkan gitu ya, ini bukan kota lain gitu. Kalau di daerah lain gitu ya, misalkan Nah, oke. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Ali Puraman tentang bansos. Baslun menggerebek gudang yang dimiliki oleh salah satu paslon yang akan dibagikan sebelum pemilihan pada tanggal 27 dan hari ini. Sebelumnya tentunya pergerebekan itu dari relawan Andika Hendy temukan kejanggalan di gedung bansos pemenang Luffy dan Yasin. Nah, tentunya ini salah satu berupa serangan pajar, kalaupun itu berbagai beras, tetapi itu bisa dinamakan adalah sesuatu kecurangan dalam pilkada di 2024 ini, dan tidak layak harus dipergunakan seperti itu. Seakan-akan masyarakat tidak memiliki pilihan yang menjadikan pemimpin di salah satu daerah ataupun kota. Nah, ini salah satu cara dari Pak Jokowi dulunya, yang dimana juga Pak Jokowi membagikan bansos yang diduga tidak tepat sasaran pada saat Pilpres di 2024 yang mendukung salah satu paslon, yaitu Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, apakah teman-teman berpikir ketika kita dibagikan bansos ataupun berupa beras ataupun pokoknya alat dapur, tentunya kita sebagai rakyat harus menyadari apakah ini layak menjadi pemimpin? Karena ketika kita memilih pemimpin, tentunya kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas yang sangat tinggi dan etika yang sangat tinggi dan tidak memiliki kecurangan-kecurangan dalam pemilihan ini. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita dibagikan salah satu suap ataupun uang pajar, apakah teman-teman tidak berpikir apakah ini uang haram atau bansos haram? Karena ketika kita memilih tidak sesuai dengan pilihan kita karena dorongan dari uang tersebut atau bansos tersebut, maka ketika sudah terpilih, mereka akan berpikir ke depannya bagaimana mereka mengembalikan uang tersebut dalam dirinya sendiri yang sudah diberikan kepada masyarakat. Saya tidak bisa mengatakan bahwasannya bansos tersebut adalah berupa uang pajar. Ya, tentunya teman-teman juga sudah bisa berpikir bahwasanya uang tersebut adalah, bisa dikatakan adalah uang pajar. Mungkin teman-teman juga mengetahui atau menganalisis Pilkada 2024 ini banyaknya yang bisa dikatakan hanya haus kekuasaan, bukan untuk mengayomi masyarakat dan bukan hanya untuk mencari kepemimpinannya sendiri, dan bahkan ya kita bisa lihat mereka hanya sekedar diri depan. Ya, menurut saya ini kembali lagi kepada teman-teman yang tinggal di kota sana ataupun dimanapun. Ketika kita memilih pemimpin, tentunya pilihlah pemimpin yang sesuai dengan
pikiran teman-teman agar tidak salah memilih pemimpin. Karena ketika kita salah memilih pemimpin, ya nikmati saja kepemimpinan yang tidak sesuai apa yang teman-teman pikirkan. Nah, di sini kita akan membacakan komentar-komentar dari saudara-saudara kita. Bram, Andika, dan Risma semoga ketiga menang. Jokowi bukan yang dulu. Ayo Jawa Tengah kita menangkan Andika Perkasa. Tentunya Jokowi bukan seperti yang kita kenal dulu, bahwasanya dia diam-diam saja, tetapi memiliki pikiran yang etis atau memiliki pikiran politik yang sangat tinggi. Tetapi saat ini ketika Pak Jokowi sudah turun gunung mendukung salah satu paslon, yaitu paslon Luffy dan wakilnya, tentunya Pak Jokowi juga mendukung hal tersebut. Ya ada yang dia maksud ataupun ada yang dia mau. Pilkada yang paling berat adalah Jawa Tengah, makanya hayo rakyat Jawa Tengah, pilih Andika Perkasa dan Hendi. Nah, semoga Tuhan memilih orang yang baik memimpin Jawa Tengah. Andika tambah Hendi, Minang di Jawa Tengah, Pram Rano menang di Jakarta, Risma. Nah, ini salah satu dugaan dari teman-teman kita, siapapun sebenarnya pemimpinnya. Tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang benar-benar untuk mengayomi masyarakat, bukan hanya sekedar omong-omong doang, tetapi bagaimana mereka merealisasikan segala program-program yang harus mereka wujudkan, yang sudah dilontarkan kepada masyarakat. Pantang berpindah merak, partaiku Andika Hendi pilihanku. Tentunya kalau di Jawa Tengah tidak heran lagi bahwasanya partai PDIP memiliki power yang sangat tinggi dan sangat besar, karena di sana adalah sarang banteng. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.